Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muslimin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya insya Allah kita akan dikembalikan untuk diminta pertanggungjawaban terhadap masa kontrak hidup kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa daripada kehidupan kita ini bermanfaat dan mendatangkan amal-amal soleh sebagai bekal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita manusia mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, ayah bunda, kaum muslimin muslimat, para dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pokok permasalahan yang sifatnya urgen, sangat penting untuk kita kaji di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Dikarenakan hal tersebut yang sifatnya urgen, ketika didengarkan oleh banyak orang, mereka menganggap hal itu biasa-biasa saja. Padahal ini memberikan efek yang sangat luar biasa kepada orang tersebut ketika dia paham terhadap masalah urgen ini. Kelak di akhirat bertemu dengan Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami maksud dan kami ingin angkat pada pokok pembahasan di kesempatan yang sangat berbahagia ini adalah banyak saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang sering mendengarkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, mereka pun lantas diam dan tidak bersikap terhadap nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika disebut. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, "Man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang dia itu mendengar namaku disebut, kemudian dia mengucapkan salawat kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya syafaat kelak di hari kiamat nanti. Jadi keuntungan orang yang mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dia bersalawat kepada Nabi adalah diberikan syafaat oleh Nabi sendiri kelak di hari kiamat nanti. Nah, hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendengar nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, hendaknya kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang kedua, "Man shalla alayya salatan wahidatan." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu biha asyran, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Tidak hanya demikian, rafa'ahu asyra darajatin. Dia akan diberikan 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sikapnya ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, kemudian dia membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan mereka yang ketika mendengar nama Nabi kemudian mereka tidak bersalawat kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi memberikan sebuah gambaran kepada orang-orang tersebut dalam hadisnya yang disebutkan, al-khillu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, sangat bakhil bagi seseorang yang apabila dia di sisinya itu disebut nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya dia ada pada majelis ilmu, dia ada pada kondisi mungkin sedang khutbah, mungkin sedang ceramah. Kemudian nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan, lantas dia tidak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi katakan kelompok orang ini adalah termasuk kelompok orang yang bakhil. Artinya orang yang memang benar-benar rugi karena dia tidak bersalawat kepada Nabi tatkala dia mendengar nama Nabi SAW disebutkan. Dari 3 hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita. Bagi yang belum tahu dan setelah menonton video ini telah paham, maka hendaknya dia bersalawat kepada Nabi ketika mendengar nama Nabi SAW disebutkan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.